Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salman Nurdin dari mahasiswa semester 3 Program Studi Sistem Telekomunikasi Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Sistem Komunikasi teman-teman dengan menjelaskan materi modulasi digital. Nah, modulasi digital yang saya akan jelaskan itu ASK, PSK, dan PSK. Nah, tadi kan udah kenalan ya nama Kang Teh Muhammad Salman Nurdin atau yang biasa dipanggil kalau di kampus itu Akang gitu ya. Nah, Kang semester 3 program studi sistem telekomunikasi. Universitasnya udah jelas gitu ya, Universitas Pendidikan cuman kampus di Purwakarta. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu memahami sistem komunikasi digital, memahami blok diagram, sistem komunikasi digital, dan memahami contoh modulasi digital. Nah, yang pertama itu ada sistem komunikasi digital. Nah, dalam sistem digital, gelombang listrik masukan merupakan kode dari sinyal-sinyal informasi aslinya. Jadi, eh, ketika kita mengeluarkan suara gitu ya, maka pasti ntar akan dirubah dengan sistem komunikasi digital itu yang berubah menjadi listrik agar bisa tersampaikan gitu ya sama si penerimanya sehingga keluarnya pun sama apa yang kita masukkan. Nah, jadi bila informasi analog perlu dikonversi dulu ke dalam urutan pulsa biner. Jadi untuk keperluan transmisi urutan, kode biner diubah ke gelombang listrik analog yang merupakan representasi data biner melalui proses modulasi gitu teman-teman. Nah, jadi ketika Kang ngomong kayak gini nih, jadi ntar teman-teman pun akan mendengarkan apa yang akan ngomongkan sekarang gitu loh. Padahal, nah di dalam proses itu banyak teman-teman kita harus dirubah dulu ke gelombang listrik. Jadi ntar ada dimodulasi 10 segala macam sampai mengeluarkan apa yang akan ngomongkan sekarang. Nah, untuk akses transmisi digitalnya itu setiap karakter tersusun atas sejumlah bit gitu teman-teman. Jadi ntar ada susunannya A, B, C gitu. Ntar disusun gitu sesuai dengan sejumlah bitnya gitu teman-teman. Nah, untuk sistem dengan 8 bit itu ada teman-teman. Nah, sistem kita kan 8 bit ya. Jadi tersusun dari B0, B1, B2, B3, B4 sampai B7 teman-teman. Nah, ini kan yang paling kecil ya, paling awal B0 itu. Yang paling titik tertingginya kan B7. Nah, kalau kita hitung kan 8 bit gitu ya, karena kita ngitungnya dari 0, maka berhentinya di 7 gitu teman-teman. Nah, untuk B0 tersendiri, yang dari awal, yang paling bawah, itu biasa disebut dengan LSB, atau kepanjangannya yaitu Least Significant Bit. Sedangkan yang titik tertinggi atau titik terbesar itu ada di B7, biasa disebut dengan MSB. Apa itu MSB? MSB itu Most Significant Bit. Jadi, pengiriman dilakukan dengan urutan teman-teman. Karakter satu dulu, dua, dan seterusnya itu teman-teman. Nah, jadi di sini itu dikirimkan dulu nih, dikirimkan dari karakter satu mulai dari bit 0 sampai B7, kemudian sampai B2. Nah, diterimalah sama si ini maaf si penerima. Nah, itu tuh teks tuh si pengirimnya gitu teman-teman. Ntar di sini itu si araknya penerimanya teman-teman. Jadi di sini maaf agak sedikit typo, harusnya karakter satunya di sebelah kiri harusnya ya. Nah, untuk transmisi digital isyarat analog itu yang pertama, dalam transmisi digital, isyarat analog harus diubah dulu menjadi isyarat digital. Nah, jadi kan ada kata-kata harus dirubah dulu gitu ya. Nah, dirubahnya itu biasanya itu menggunakan teorema. Nah, contoh teorema yang sangat populer itu yang sangat terkenal di anak-anak sistem telekomunikasi mungkin ya, itu teorema Nyquist, di mana syarat frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi informasi teman-teman. Nah, jadi sinyal analog asli dicuplik dengan frekuensi cuplik atau sampling mengikuti frekuensi Nyquist, teman-teman. Terus sampling adalah pemotongan secara periodik dengan lebar TS detik
dalam kurung misalnya sampling suara itu 10 detik per 8 kilohertz gitu teman-teman, hertz gitu ya. Nah, pengubahan ke digital yaitu dengan ADC teman-teman. Jadi apa ya, kita kan misal Akang ngomong kayak gini ya, nah ntar kedepannya kan harus dirubah dulu gitu kan, dirubah harus menjadi listrik-listrik gitu kan, sinyal segala macem. Nah itu dirubahnya menggunakan teknik ADC teman-teman, analog to digital converter gitu teman-teman. Nah, harus dipahami, kita harus paham dulu nih akan blok diagram sistem komunikasi digital. Jadi prosesnya yang pertama itu ada sumber informasi. Nah, kita yang ngomong gitu loh. Akang yang ngomong sekarang ini menjadi sumber informasi. Nah, setelah itu ada di transducer input. Nah, di mana transducer input ini mengubah suara menjadi sinyal-sinyal listrik. Jadi ketika Akang mau menyampaikan materi ini dan teman-teman yang mendengarkan itu, pastinya yang pertamanya kan Akang yang ngomong gitu ya. Sumber suara itu dari Akang. Nah, ntar masuklah ke transducer input. Jadi si suara Akang ini dirubah menjadi sinyal listrik. Setelah dirubah menjadi sinyal listrik, itu apa? Ada source encoder gitu teman-teman lah. Source encoder itu mengkodekan source menjadi nilai biner. Ketika udah menjadi listrik nih, jadilah biner gitu teman-teman. Nah, setelah udah menjadi biner, itu ada kanal encoder gitu ya, atau yang biasanya itu gampangannya mengatur batasan agar tidak terkeluar informasi. Jadi ini kan udah dirubah nih, udah dirubah menjadi nilai biner. Jadi si kanal encoder itu kayak ngawasin tuh teman-teman, mengatur batasan biar si informasinya yang disampaikan Akang itu tidak tertukar teman-teman. Nah, setelah itu ada modulator digital. Nah, modulator digital itu atau yang gampang aja kita disebut itulah alat alat yang terjadinya suatu modulasi teman-teman. Itu. Nah, setelah itu ada media transmisi, lanjut lagi ke demodulator. Jadi kalau ada modulator akan pasti ada demodulator. Kalau ada kanal encoder pasti ada kanal decoder. Nah, kalau ada source encoder pasti ada source decoder. Jadi biar searah dan biar masuk ke penerima informasi. Nah, kalau ada transducer input pastinya akan ada transducer output teman-teman. Nah, ketika tadi yang sumber informasinya itu udah dirubah menjadi sebuah sinyal, nah, biar masuk di sini tuh sama itu ya, pasti ntar ada transducer in output teman-teman. Barulah keluar informasi. Itu. Nah, nih bisa dibaca untuk fungsi setiap komponen digital tadi. Kan kayak sumber informasi itu memberikan informasi masukan. Transducer input itu mengubah informasi masukan menjadi isyarat elektris. Yang kedua ada modulator analog, menyesuaikan isyarat elektris dengan media transmisi, misalnya gelombang radio. Nah, untuk media transmisi yaitu kabel maupun non kabel teman-teman. Nah, kayak gini nih. Akan kan share video ini akan memberikan suatu informasi bahkan non kabel ya, itu media transmisi yang sedang akan pakai loh sekarang. Nah, untuk source encoder itu mengubah isyarat elektris menjadi urutan kode biner, dan kanal encoder menambahkan bit-bit khusus untuk mengurangi bit-bit error pada penerima. Makanya tadi itu kayak mengatur batasan gitu ya biar si informasi ini tidak tertukar. Nah, proses di penerima simetris pada media dengan fungsi yang berlawanan dengan bagian pengirim, teman-teman. Nah, ini mungkin kita bisa lihat gambaran proses blok diagram sistem komunikasi digital ya, teman-teman. Di pertama, analogikanya itu ini. Akang yang ngomong sekarang nih menjadi sebuah sumber informasi. Masuk ke transducer, dirubahlah menjadi sinyal-sinyal elektris, teman-teman. Habis itu langsunglah dirubah menjadi kode biner oleh si source encoder. Di sini kanal yaitu ya tadi sesuai fungsinya ya, sesuai fungsinya kanal itu menambahkan bit-bit khusus untuk mengurangi error ke teman-teman agar informasi yang tersampaikan secara jelas dan 100% benar dari si sumber informasinya teman-teman. Nah, disinilah modulator digital adalah yang tadi disebut alat yang terjadi modulasi teman-teman. Jadi ini
terjadilah modulasi agar bisa sampai ke si penerima, teman-teman. Kalau yang biasa kita sebut contohnya dari modulator digital itu ada sinyal PSK. Nah, untuk sinyal PSK itu digambarkan secara ini, teman-teman. Jadi ketika ininya satu gitu ya, pasti ntar jadi kayak gunung. Ntar kalau nol lembah, kalau satu gunung, kalau nol lembah, teman-teman. Gitu. Nah, lanjutlah ke sini dari media transmisi langsung ke demodulator digital, sama teman-teman, sampai di titik source decoder itu dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Ketika udah sampai di transducer output, maka sampailah informasi yang telah disampaikan. Nah, untuk contoh modulasi yaitu ada modulasi pulse digital atau pulse code modulation gitu ya, atau yang bisa disebut PCM. Kedua ada delta modulation atau yang bisa disebut DM. Terus ada differential pulse code modulation atau disebut DPCM. Nah, untuk teknik dasar modulasi digital itu ada amplitude shift keying atau yang biasa disebut dengan ASK. Nah, ini ada antar biner amplitude shift keying PASK. Ada FSK frequency shift keying, FSK binary frequency shift keying, ada lagi BFSK-nya. Sampailah ke PSK, teman-teman. Nah, kita pelajari akan modulasi ASK. Nah, apa itu modulasi ASK? Itu gelombang sinyal pembawa. Modulasi ASK atau dalam kurung diterjemahkan sebagai pada teknik modulasi ASK data digital yang ditumpangkan dengan cara mengubah-ubah amplitudo, penguncian, pergeseran amplitude, teman-teman. Jadi sinyal pemodulasi yang berupa sinyal digital digunakan untuk memodulasi amplitude sinyal pembawa sinusoida. Nah, untuk biasanya representasi ya gambaran dari si modulasi ASK itu ketika sinyal satu direpresentasikan dengan status on, atau dalam kurungnya itu ada gelombang pembawanya gitu, teman-teman. Nah, ketika sinyalnya itu 0, nah direpresentasikannya itu dengan status off. Jadi tidak ada gelombang pembawa, teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk modulasi AFK yaitu pada modulasi FSK diterjemahkan sebagai penguncian pergeseran frekuensi. Sinyal pemodulasi yang berupa sinyal digital digunakan untuk memodulasi frekuensi sinyal pembawa sinusoidal. Nah, untuk representasinya ketika sinyal itu satu, itu frekuensinya tinggi. Nah, kalau di ASK tadi kan kalau satu kan on ya. Kalau di FSK itu frekuensinya tinggi. Nah, kalau ininya 0, jadi frekuensinya rendah gitu, teman-teman. Jadi kalau di ASK itu kalau satu on, kalau 0 itu off. Kalau di FSK, kalau satu itu tinggi, kalau 0 itu rendah. Nah, gitu. Nah, untuk modulasi PSK, atau kepanjangannya itu passive keying. Nah, pada modulasi PSK diterjemahkan sebagai penguncian pergeseran fase, teman-teman. Sinyal pemodulasi yang berupa sinyal digital untuk memodulasi fase sinyal pembawa sinusoidal. Nah, jadi representasi dari si modulasi PSK itu ketika sinyal itu sama dengan 1, itu fase gelombang pembawa tidak bergeser, teman-teman. Jadi tidak ada pergeseran. Ya, jadi kalau misal gampangannya kalau di awal itu ya, apa tadi? ASK. Nah, kalau 1 itu off, teman-teman. Jadi tidak ada pergeseran. Kalau misal sinyalnya itu 0, nah si fase gelombang pembawa itu bergeser 180 derajat, teman-teman. Jadi itu bisa dibilang on gitu ya kalau di ASK-nya mah. Kalau di FSK itu berarti kalau sinyal itu tingginya, teman-teman. Jadi kalau di ASK itu kalau satu on, 0 off. Kalau di FSK kalau satu tinggi, 0-nya rendah. Kalau di PSK itu kalau satu tidak bergeser, kalau 0 itu bergeser bergeser 180 derajat gitu. Nah, ini teman-teman gambaran ASK, VSK, dan PSK gitu ya. Ini kode binarnya 101001. Ini apa? Sinyal informasi digital. Nah, kalau satu kan ada di sini kan. Nah, kalau 0 itu datar, kalau satu itu ada ininya. Kalau si
ASK itu kalau semisal satu ya, tadi kan on, jadi kayak ada ininya, ada kayak gelombangnya. Kalau semisal 0 itu kosong teman-teman kalau di ASK. Kalau satu ada lagi 0 kosong, satunya ada gelombangnya teman-teman. Nah kalau di frekuensi FSK itu, kalau satu itu ada gelombangnya teman-teman, cuman kelihatan rapat teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, nah itu kelihatan rapat banget teman-teman. Kan tapi kalau 0 itu renggangnya itu sangat kelihatan teman-teman. Jadi kalau yang tadi kalau satu di FSK itu tinggi, nah ini tinggi. Nah kalau ini rendah, rendahnya kelihatan dari renggang, tingginya kelihatan dari rapat teman-teman. Gitu. Nah untuk si PSK tersendiri itu adanya pergeseran dan tidak adanya pergeseran. Kalau misal satu tidak adanya pergeseran teman-teman, nah sama kan? Nah, nih sama dari sini nih sama nih saat nol nih mulai nih ada pergeseran di sini teman-teman gitu. Nah ini mulai ada pergeseran, beda lah, beda sama si ininya. Misalnya di sini kan mulai gitu ya, mulai dari atas nih, atas masuk ke nol, pergeseran dari bawah teman-teman. Nah ini masuk ke satu, mulai lagi dari atas nol lagi, mulai lagi dari bawah, terus masuk ke satu dari atas gitu teman-teman. Jadi kalau satu itu mulainya dari atas, kalau nol itu mulainya dari bawah teman-teman. Jadi 180 derajat teman-teman, beda beda banget, kelihatan bedanya itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui ASK, FSK dan ASK, FSK dan PSK. Nah, sekarang ada BASK, BFSK dan BPSK. Sama saja teman-teman, konsepnya kayak seperti ASK, FSK dan BPSK. Cuman di sini sebetulnya pasti di depannya ada binary-nya gitu teman. Nah, untuk penyebutnya sama. Kalau misal ASK, kalau misal sinyalnya satu itu dibilang dengan status on atau ada amplitudonya, gelombang pembawanya. Kalau misal 0 itu off, tidak ada gelombang pembawanya. Kalau di FSK, kalau sinyalnya satu itu frekuensinya tinggi teman-teman, frekuensinya tinggi. Tahu rapat ya tadi kayak di FSK-nya. Kalau misal sinyal 0 itu frekuensinya rendah, renggang gitu ya teman-teman ya. Nah untuk di PSK sama saja, kalau misal sinyalnya satu itu tidak ada pergeseran. Ya sama, tidak ada pergeseran. Mulainya dari atas. Kalau misal sinyalnya 0 itu pasti ada pergeseran 180. Ketika misal awalnya satu dan dilanjutkan dengan 0, yang tadinya dimulai dari ke atas, nah ntar pasti bergeser mulainya dari bawah ke atas. Nah jadi kan 180 bergesernya gitu ya teman-teman, 180 derajat. Nah kita lihat saja gambaran dari PASK, PFSK dan PPSK. Di sini ada data 10, 11, 01, 01. Nah, pertama kita BASK. Kalau semisal BASK itu statusnya on kalau sinyalnya satu. Kalau sinyal 0 itu off gitu ya. Jadi kita bisa dilihat kalau misalnya lidinya satu itu ada gelombangnya teman-teman, ada frekuensinya. Kan tapi kalau 0 itu tidak ada teman-teman karena off gitu ya. Kalau udah satu, satu nih. Ada gelombang, ada amplitudonya. 0 nggak ada, satu ada dan seterusnya. Nah, untuk si BFSK kalau semisal satu itu dinilai tinggi, kalau semisal 0 itu dinilai rendah gitu teman-teman. Nah, dinilainya gimana? Nah, kalau misal satu itu rapat teman-teman, rapat ya, kelihatan gitu ya. Kalau semisal 0 itu renggang teman-teman. Satu itu rapat, 0 itu renggang dan seterusnya. Nah, untuk BPSK, kalau BPSK kalau sinyalnya itu satu, nah apa? Maaf, tidak ada bergeser gitu, tidak bergeser. Kalau misal sinyalnya itu 0, itu bergeser 180 derajat. Nah, contohnya di sini kalau misal satu ini mulai dari atas tadi nih, atas nih, terus nah tiba-tiba 0, otomatis bergeser 180 derajat. Misal tadinya mulai dari atas, ini langsung dari bawah. Itu teman-teman. Satu lagi, tidak ada pergeseran, mulai lagi titik awal. 0, mulailah bergeser 180 derajat. Maaf teman-teman, bergeser 180 derajat.
Gitu teman-teman, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui akan ASK, FSK, dan PSK, BASK, BFSK, dan BPSK gitu ya. Di sini kita ada Pulse Amplitude Modulation atau yang biasa disebut dengan PAM. Jadi di sini itu adalah sebuah perkembangan amplitude modulation gitu teman-teman. Nah, yang dimana di sini tuh bisa gitu teman-teman bitnya itu dua teman-teman. Yang tadinya kalau di PASK, BVSK itu cuma 1, 0, 1, 1. Di satu gitu loh bitnya gitu loh. Bitnya itu apa? Bitnya cuma satu, satu ya satu, nol ya nol, satu satu ya satu ya satu, satu ya satu, nol ya nol. Nah kan tapi kalau kita udah mengenal pulse amplitude modulation tuh bisa gitu teman-teman. Bitnya itu dua dengan nilai amplitudenya juga teman-teman. Amplitudenya ada min 3, min 1, 1, dan 3 teman-teman. Jadi sinyal direpresentasikan dengan 4 nilai besaran amplitude dari gelombang pembawa teman-teman. Nah, jadi kalau kita misalnya lihat gambar di sini. Nah, kalau semisal 0, 0 itu ada di min 3 teman-teman. Di min 3 garisnya. Nah, terus kalau 1, 0 itu ada di 1, di titik 1 di sini teman-teman. Nah, kalau salah satu satu gimana? Satu satu ada di 3 teman-teman. Nah, kalau misal 01 01 gimana? 01 01 ada di min 1 teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah teknik perkembangan gitu ya di ranah modulation. Jadi kalau si modulasi itu ada dua perkembangan, yaitu tentang dikembangkannya di fasenya, dan yaitu yang keduanya itu pengatur amplitudonya teman-teman. Nah, setelah itu kita harus mengetahui tentang quadrature amplitude modulation atau yang bisa disingkat dengan QAM. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang modulation, itu ada dua faktor yang diperhatikan, yaitu tentang fase dan gelombang. Nah, pada kali ini untuk si QAM itu fokus ke fase teman-teman. Nah, jadi QAM itu adalah merupakan kombinasi amplitude modulation dan passive keying atau yang bisa disebut PSK. Nah, sinyal direpresentasikan dalam kombinasi besaran amplitude 2 besaran dan pergeseran fase 4 status. Dan dua memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi untuk bandwidth yang ditentukan. Buat lebih tahan terhadap noise, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh di ini ya, dikembangkan lagi yang tadinya ada 4 titik doang menjadi 8 teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini, ya kan? Misal kalau misal titiknya 101 kan di sini ya. 101 kan di sini. Nah, gelombangnya tuh mulai dari ini, bawah gitu, teman-teman. Mulai dari bawah gitu ya. Yang tadi kan kalau satu kan mulai dari bawah. Kalau satu itu mulai dari bawah. Nah, kan tapi gelombangnya gede, teman-teman. Nah, kalau misal 100 gimana? Nah, di sini kan titiknya kan. Nah, mulai dari bawah kan tetapi gelombangnya lebih kecil, teman-teman. Itu karena si perkembangan QM ini. Nah, kalau misal 001 gimana? 001 gimana ini? Nah, 001 kan di sini ya. Karena 0 nih awalnya. Jadi, mulainya dari atas, teman-teman. On lah ibaratnya. Mulainya dari atas dan seterusnya. Kalau misal 00 gimana? Mulainya dari atas lagi, cuman gelombangnya lebih kecil. Wah, gitu, teman-teman. Nah, kalau 010 mulainya dari atas ke 1 kan, ke bawah gitu, teman-teman. Nah, gitu. Nah, terus juga di sini ada contoh dari QAM tersendiri. Jadi ada bit streaming sinyal semacam inilah. Bit streaming sinyal ada 001, 010, 1000, 111, 100, 110. Nah, di situ dibagi dalam kelompok masing-masing 3 bit, teman-teman. Jadi pertama ada 001, 010, 100, 011, 101, 000, 011, 110. Nah, jadi di sini itu teman-teman. Nah, pada bit 001 amplitudenya 2 nih diketahui, fasenya itu 0. Nah, kalau 010 amplitudenya 1, fasenya 90. Nah, di sini tuh hasil dari bit streaming sinyal, teman-teman. Nah, kan di sini ada 001 ya, 001. Dimulainya dari atas, teman-teman. 010, 010. Nah, mulai lagi dari atas, teman-teman, dari sini. Nah, gitu. Nah, ini hasil dari bit sinyal streaming, teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang modulasi ASK, FSK, dan PSK dari saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan apabila dia menghilang, tolong jangan dipikirkan. Karena ada masa depan yang harus dikejar. Itu mungkin penutup dari saya di materi kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.